untuk keluarga sejahtera berkualitas ini dan di sektor pertanian ini kita ada namanya untuk mengisi stunting itu tiap desa itu ada yang namanya dashat itu. Dashat. Dashat itu apa, Pak? Dapur sehat atasi stunting itu. Oke. Masih di Ngobras teman-teman Radio Pratiwi dan Pro TV Situbondo, masih di Ngobras, dan seperti yang selalu saya bilang, di sini selalu ada yang baru. Nah, setiap hari di acara Ngobras kita podcastan, ngobrol-ngobrol, membahas sesuatu, mencari solusi, sharing-sharing dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada kesan untuk menggurui atau mengajari sesuatu. Kita konteksnya tetap sharing dan mudah-mudahan akan menjadi berkah buat semua ya, termasuk buat pemirsa atau pendengar yang sedang stay tune di Radio Pratiwi 106,9. Kali ini teman Ngobras kita dari Kecamatan Sumberwringin, jadi teman-teman petugas P3 AKB Kecamatan Sumberwringin, ada Pak Kris sama Bu Erni. Pak, monggo Pak diperkenalkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kami dapat jadwal untuk siaran interaktif di Pratiwi Radio 106,9 FM Bondowoso. Pagi ini kami ditemani oleh rekan partner kerja saya yang sangat luar biasa, Sohib. Besti lah kalau anak sekarang bilang. Beliaunya ini sehari-hari sebagai guru SMK Sumberwringin, dalam hal ini ke pertanian ya Bu, SMK Pertanian Sumberwringin, sesuai dengan temanya. Tema hari ini tentang pertanian. Ya, tentang pertanian. Intinya tentang pertanian. Ya, secara mungkin lengkapnya pemberdayaan keluarga dalam sektor pertanian untuk keluarga sejahtera berkualitas. Aduh, sejahtera itu saja sudah luar biasa Pak ya, apalagi ditambahi berkualitas. Berkualitas. Ini berkualitas yang seperti apa ini? Aduh, 78 tahun Indonesia ya, menjelang Indonesia 78 tahun melaksanakan pesta hari ulang tahunnya ke-78. Jadi secara negara itu memang masih tertatih-tatih. Betul. Secara negara, kalau dari sisi dilihat dari secara manusia 78 tahun itu sudah agak renta ya Bu ya, sangat sepuh. Sangat lansia. Pak, jangan sangat sepuh. Agak renta lansia, gitu aja. Agak renta. Dewasa banget. Aduh. Sudah kembali ke anak-anak, Pak. Siklus Bu ya? Siklusnya sudah dari awal lagi ya? Iya, dari awal lagi. Ya. Jadi kalau studi tingkatan pendidikan itu sudah TK. Sudah tiga lagi ya, sudah tiga lagi. Atau jangan-jangan sudah masih PAUD gitu, masih PAUD gitu. Kadang-kadang enggak ini malah enggak sinkron sama yang muda-muda. Betul. Tapi mudah-mudahan kita ketika dikaruniai umur yang sedemikian, kita tetap fight. Amin. Biar merdeka beneran. Betul. Merdeka lahir batin. Sudah merdeka Bu? Alhamdulillah. Putra putri sudah. Putra putri alhamdulillah sudah. Sampun mentas semua. Sampun mentas. Sedaya Mas. Masih ada yang kuliah. Alhamdulillah. Menurut Bapak? Kalau saya aman. Tapi belum merdeka berarti? Sudah merdeka Pak. Sudah. Kebetulan yang cuma kalau istri tidak boleh nambah Pak, cuma satu. Oh iya. Aduh Pak, ini pertanian loh Pak. Iya Pak. Pertanian. Kaitannya dengan nanti pertanian juga Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau pertanian di istri. Oh iya. Atau jangan-jangan kalau pertaniannya sukses, sejahtera, berkualitas, ini malah tolak-tolak gitu. Nah, karena di situ tantangannya. Kita laki-laki itu diuji ketika kita punya sesuatu. Gitu. Betul. Punya segalanya. Ya Bu ya. Ingatan Bu ya. Iya. Jadi justru ketika punya sesuatu, punya segalanya, kita malah diuji di situ. Jadi bersyukurlah Pak ya. Jadi kita masih belum punya segalanya Pak ya. Jadi saya sama jenengan belum punya segalanya. Mboten napa-napa Pak. Itu berarti soal ujiannya nggak terlalu rumit. Betul Bapak. Aduh, negara agraris. Indonesia negara agraris. Bondowoso ini negara
pertanian banget tuh. Yang terkenal dengan Republik Kopinya. Republik Kopi. Nah, ini terkait perkembangan perekonomian dan ternyata Dinas Sosial P3AKB ini juga beneran dari segala sisi loh. Beneran dari segala sisi. Betul. Sangat menunjang semua yang ada. Pengemis diopeni. Ya. Para jompo ya didatangi, disantuni. Saiki pertanian, belum lagi yang terkait remaja pernikahan dini dan lain-lain PUP, kemarin. Pendewasaan usia perkawinan. Pak. Komplek kalau dinas sosial, apalagi ditambah dengan P3A itu kan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan KB. Jadi di sana ada dokter, ada psikiater, lengkap, sangat komplek di sana. Bidan, dokter, dan ada petani juga. Ada. Kita juga punya Sinergi. PKH. Jadi komplek dinas sosial itu semua unsur. Sementara ini pemahaman saya dinas sosial itu ya udahlah paling gitu-gitu aja gitu. Ya. Kayak gitu. Ini menyentuh segala sisi. Pak, ini karena tema yang kita bahas sekarang tentang pertanian. Pertanian ini yang sudah dilakukan sama teman-teman dari Dinsos P3AKB ini apa sih Pak? Di kecamatan ini. Begini Mas. Untuk Dinsosnya kita lebih mengarah ke yang belakang itu KB-nya. Kita menggarap KB-nya. Jadi setiap kecamatan itu punya balai penyuluhan KB. Yang itu rata-rata letaknya itu di strategis kecamatan, di dalam lingkup kecamatan. Di lingkup kecamatan itu. Setiap kecamatan ya. Setiap kecamatan ada. Kabarnya sampai ke desa dan dusun. Itu kita kader itu ada namanya PPKBD Mas. Juga antar desa itu PPKBD. Kalau tingkat dusun ada subnya ya. Sampai segitunya. Dan kita juga akan sesuai tema hari ini itu kita sudah membentuk yang namanya Kampung KB. Kampung KB itu kaitannya dengan ini bukan kalau dulu Mas, sebelum 2021 Kampung KB itu kampung keluarga berencana. Setelah 2021 kita sudah bukan berencana lagi, masa berencana terus. Kita sudah menjadi kampung keluarga berkualitas. Berencana. Makanya kita sesuai temanya ini. Program tidak selesai. Berkualitas sekarang kita sudah. Makanya kita bentuk yang namanya salah satunya itu satu di antara sekian banyak program kita. Monggo bisa ditanya nanti. Itu adalah kampung berkualitas. Kita kenal dengan Kampung KB. Bahkan di setiap desa sudah kita bentuk. Karena memang ini mandat dari nawacita Presiden Jokowi. Kita sudah dari 2018 kita sudah memulai untuk kampung berkualitas. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi sempat istilahnya semi vakum. 2 tahun. Tapi vakum. Tapi sekarang sudah mulai orbit lagi. Karena 2 tahun sudah vakum. Di antaranya itu kita gandeng. Kita semua lintas sektor. Pun di antaranya itu adalah penyuluh pertanian, PPL pertanian di kecamatan itu. Bersatulah di situ satu program yang namanya Kampung Berkualitas ini programnya semua lintas sektor berkepentingan. Itu bukan hanya untuk KB, Pak. Di situ SMK juga, PUP-nya bagaimana, pendewasa usia perkawinannya bagaimana, remajanya. Itu komplek di Kampung Berkualitas itu. Teman-teman kedinasan yang lain juga. Semua masuk di situ. Kerja dinas perindustrian. Betul, perdagangan, jadi desa. Jadi semua kita juga punya yang namanya updating data, namanya rumah dataku di situ khusus itu. Segala data yang berkenaan dengan desa itu untuk kemajuan kita. Kita juga bermitra dengan wisata desa kita. Rangkul semua ini kompleks. Karena ada wisata yang kalau di tempat lain di Malang itu ada wisata petik apel. Wisata petik apel. Atau bisa jadi suatu saat di sini ada wisata petik kopi gitu kan. Wisata petik kopi, walaupun kalau apel kan mungkin bisa langsung dimakan. Kalau kopi jangan coba-coba langsung dimakan. Kan kita bukan luwak. Iya betul. Kalau luwak lain lagi. Luwak mahal. Perlu proses. Mungkin bisa jadi hal yang menarik gitu, karena petik apel pun orang tidak selalu kepingin metik langsung dimakan. Betul.
ketika petik kok ini jadi suatu bahan rekreasi yang luar biasa gitu loh. Orang bisa diajari bagaimana caranya memetik kopi. Setidaknya ketika wisatawan petik kopi itu tidak ingin jadi petani, setidaknya tahu suka duka yang dialami petani. Ya. Karena iya, juga Pak, ya. Di tempat kami ada sekolah kopi, ya, Mas Joko. Betul. Jadi terinclude di sana. Jadi dari rekan-rekan mungkin berkenan ke Sumber Beringin untuk wisata, karena di Sumber kita banyak view Mas. Bisa ya, wisata pembibitan. Iya, bisa sekolah kopi mulai dari pembibitan sampai pasca panen. Itu semuanya masuk dalam kampung berkualitas. Selama ini saya tak dalam tempurung berarti. Wah, lebih luas lagi. Kita temanya saya kurang jauh. Ya, betul, kurang mungkin. Sebetulnya tempat ininya kurang dekat. Iya. Kurang apa namanya ya, berkelana masih berkelana. Saya pikir saya sudah sampai kemana-mana, tapi betul. Ternyata pemahaman saya masih nol. Gitu. Nah. Dan ini penting ternyata pendengar. Jadi kenapa harus ada pembentukan kader dan lain sebagainya, atau harus ada pengembangan untuk sektor pertanian yang ditemani bukan diawasi, Pak ya. Betul. Ya, kita paling nggak suka kalau kerja diawasi atau apa gitu. Ditemani, didampingi sama teman-teman dari dinas sosial P3AKP yang tidak cuma membahas tentang masalah reproduksi, kontrasepsi saja, dan lain-lain. Jadi kompleks, domplek dan diselipkan. Jadi kalau tidak seperti itu, Mas, program kita tidak jalan dengan baik. Jadi ada celah. Di mana ada celah kita masuk, sehingga penerima yang ada di bawah jadi bisa merasakan semua tentang pertanian dan berkualitas. Peternakan juga di situ. Iya. Wisata, peternakan, pertanian, pokok kompleks, Mas. Apalagi kita sudah namanya ada rumah dataku itu, dan yang paling update dan masih hangat-hangatnya menjadi topik kita, mungkin Masnya mungkin yang siaran yang sebelumnya mungkin pernah disentuh ini ya, kaitannya dengan tema kita hari ini pagi ini itu adalah kita itu masih punya PR sampai akhir 2024. Kita sudah berjalan 3 tahun jalan ini, yang namanya kita itu dapat mandat amanah dari Presiden Jokowi bahwa kita harus menuntaskan yang namanya stunting. Pernah dengar, Mas? Saya merinding, Pak, kalau dengar kata-kata itu. Betul. Awalnya saya ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya sama teman-teman yang sebelumnya, saya pikir itu termasuk yang saya sampaikan kemarin ke Bu Ovi kalau nggak salah. Betul. Ke Bu Ovi. Bu, berarti kalau stunting itu kalau nggak tinggi kurus berarti kecil pendek. Ya. Kalau pengertian saya seperti itu. Enggak seperti itu, Mas. Gini. Kayak yang namanya stunting itu kan gimana keadaan dia itu tidak seimbang antara pertumbuhan dan tinggi badan ataupun perkembangan otaknya dengan usianya. Sekarang kalau bukan hanya pendek, tapi dia IQ-nya begini, Mas. Seperti Bapak Habibie itu bukan dikatakan stunting. Orang memang genetiknya betul. Dia memang seperti itu. Orang pendek. Messi bukan stunting juga, Pak ya, Lionel Messi. Oh ya bukan. Berarti kalau gini, Mas, kalau nanti stunting dianggap situ, Mas Joko berarti stunting dong. Iya, saya kurus kering. Nah, ya itu. Ya, karena begini, orang pendek belum tentu stunting. Orang stunting sudah pasti pendek itu, Mas. Iya. Betul. Tapi orang pendek belum tentu. Itu secara fisik. Tapi kalau yang stunting mentalnya itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya. Dan ternyata itu juga ditangani sama ditemani. Ini yang kita garap. Yang kita garap, Mas, sekarang itu intensif sekali. Jadi pertanyaan ini arahnya ke pertumbuhan mental. Nanti saya jelaskan nanti arahnya ke ini. Tema kita hari ini. Kita sudah upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Di situ ada namanya di desa itu namanya TPK, namanya itu tim pendamping keluarga. Di situ tingkat kecamatan itu adalah yang bertanggung jawab tim percepatan penurunan stunting ini adalah Bapak Camat langsung.
Itu semua desa ada TPPS desa Pak Kades. Kita ada namanya tim pendamping keluarga, itu setiap timnya itu sudah kompleks Mas. Terdiri dari nakes, dalam hal ini bidan, mayoritas bidan atau perawat desa. Dalam satu desa minimal ada 1 tim sampai 3 tim satu desanya. Terus unsurnya lagi nakes, ini bidan, ini kader KB, juga TPPKK di situ. Termasuk ulama juga. Termasuk ulama di situ berperan, kaitannya dengan Pak KUA juga. Nah itu karena kita akan input di namanya LCMIL, Mas. Kita punya aplikasi untuk menginput itu namanya elektronik siap nikah dan siap hamil, kita namanya LCMIL. Di situ mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, pendampingan apa, dari mulai kesehatannya, dari kompleks sudah Mas. Jadi di situ Pak KUA sekarang berkomitmen. Ini sudah melenceng dikit ya. Di situ mulai sekarang sudah, kalau kemarin kurang, kita kan kalau perempuan minimal 21 tahun secara sudah dipandang secara kesiapan fisik dan reproduksi kita. Yang laki-laki itu 25 tahun. Itu Pak KUA sudah berkomitmen tidak bisa merekom kalau sebelum itu. Kenapa sih Pak kok? Emang bisa apa sih kalau dari sektor pertanian ini Pak? Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan untuk memberantas stunting? Nah, begini Mas, kita juga dalam upaya untuk mempercepatan penurunan stunting. Kalau penurunannya mungkin sudah kita lebih ke pencegahannya kalau sekarang. Ya, setidaknya tidak nambah. Tidak nambah, betul. Ya. Betul, tidak nambah dan membengkak lagi karena sesuai dengan kita kalau di skup nasional itu akhir tahun 2024 harus sudah di angka 14%. Sekarang untuk di Bondowoso awalnya dulu sudah kita 2 tahun itu 37%, tinggi. Wih, tinggi. 37, paling nomor 2 di Jawa Timur, bukan paling bagus. Nomor 2 di Jawa Timur ya? Sekarang terakhir kita nomor 2 dan tetap masih nomor 2. Nomor 2 dari bawah. Dari bawah. Yang terakhir itu Jember malah gitu. Nah, tapi kita alhamdulillah ini kita turun ini 5%. Di tahun yang 2022 kemarin 5%, jadi sekarang kita posisi 32. Selama 1 tahun sudah bisa turun 5% malah. 32%. Kita punya target komitmen, setiap sudah berkomitmen untuk setidaknya kita turun 10% di tahun depan. Kalau untuk menyentuh ke angka 14 mungkin tidak bisa. Cuma nanti paling tidak itu nanti kita di 24%. Itu sudah bagus untuk Bondowoso. Itu sudah kita berhasil luar biasa nantinya. Upaya-upaya itu tentunya kita karena masih kita on proses, masih sedang berjalan, tahun berjalan ini. Kaitannya dengan tema kita hari ini pemberdayaan keluarga dalam sektor pertanian untuk keluarga sejahtera berkualitas ini, dan di sektor pertanian ini kita ada namanya untuk mengisi stunting itu tiap desa itu ada yang namanya Dashat itu. Dashat itu apa Pak? Dapur sehat atasi stunting itu. Oke. Di situ sudah dianggarkan, kita sudah berkomitmen, kita sudah advokasi Pak Kades, PKK juga. Akhirnya mayoritas itu menyetujui bahwa untuk dianggarkan dari bagian DD mereka itu dari desa itu untuk ini program Dashat ini. Nah, kalau Pak, berarti ini dalam rangka memandirikan masyarakat. Betul, itu arahnya. Karena kalau sudah ada program dapur sehat, dapur itu urusannya sama urusan perut. Ya. Urusan perut itu berarti harus disiapkan bahan-bahan untuk mengisi perut gitu ya. Betul. Jadi bahan-bahan makanan itu harus siap dan bahan makanannya harus berkualitas juga. Baru paham saya. Makanya bisa diadakan program Dashat itu yang disentuh pertama kali pertaniannya. Untuk mandirinya Mas. Biar masyarakatnya mandiri, dapurnya segera sehat berkualitas gitu. Dengan desa nanti ada isi piringku. Ya, iya itu. Okay. Jadi nanti diberdayakan, bukan istilahnya kalau kita mau nangkap ikan bukan dikasih ikan, ya ini ikan, bukan pancingnya. Dikasih kain. Daripada cuman beli terus nanti ini. Nah, itu yang berkompeten itu tentunya ini senior kita narasumber kita pagi ini Bu Erni itu yang mendalami ini. Dia yang mensuplai
ke tiap-tiap desa di kampung kami itu hasil pertanian yang sudah komitmen ada MOU atau kerjasama sudah. Sama kelompok-kelompok tani. Betul, itu sudah sampai segitunya. Kita rangkul juga PPL, pertanian kecamatan, pun SMK. Sumberwringin itu kan basicnya kan pertanian. Mungkin kami ini hanya bisa menyampaikan Mas tentang stunting yang ada di kecamatan kami. Tentunya di pendidikan, dari segi pendidikan juga sangat berpengaruh. Iya. Tentunya kalau itu anak-anak kita, generasi muda stunting, maka untuk pendidikan itu tidak akan pernah tercapai. Benar. Satu yang dilakukan kami, satu adalah pendekatan atau pendampingan. Tentunya satu ke kelompok tani, kemudian ke wanita taninya. Kemudian, ke wanita tani. Kalau tani itu kan menyeluruh bapak ibu. ibu. Tapi kalau ke wanita tani ini untuk wanita-wanita saja. Kemudian untuk remaja, anak atau remaja yang orang tuanya petani, itu namanya Patra Mas, kelompok Persatuan Anak Tani Remaja. Itu ada. Di sana apa nanti yang dilaksanakan sama saja, yaitu tentang cara berkebun, beternak, kemudian kesamaan. Kalau ke remaja cenderung yang kecil-kecil mungkin Bu ya, cenderung yang membersihkan bibit atau cenderung menyiapkan ada pendidikan seperti itu. Kalau di kami itu ada Mas, ada, ya? dari pembibitan jadi anak benih, kemudian sampai ke pasca panen diajari, karena di sana basic kita adalah pertanian. Okay. Kemudian juga pemanfaatan pendampingan atau pendekatan ke para warga, tentunya di PKK. Itu sangat-sangat mengena, karena setiap desa kan ada PKK-nya Mas. Ada beberapa pelatihan, jadi sehingga ibu-ibu PKK paham. Berarti dan itu pun sudah seperti itu, problematika ya di dunia pertanian itu ditampung semua. Kemudian sudah ada produk-produk, dan ada produk-produk yang sudah diunggulkan. Yang produk-produk dari program itu tadi, program Dashat itu. Dashat itu di Kampung KB itu ada, sudah ada yang produk unggulan dan juga yang sudah pemasarannya sampai go internasional. Itu langsung hasil dari masyarakat ya? Hasil dari masyarakat. Yang ngelola Bu? Yang ngelola ya ada kelompok sendiri. Masing-masing ya? Ya, kelompok ibu-ibu dan juga kelompok tani. Kalau di Sumberwringin kan mayoritas kopi, tapi selain kopi pun kami ada. Jadi mungkin ini setelah imbas pandemi yang kemarin, kenapa Indonesia masih bisa dikategorikan baik-baik saja? Kemudian perkembangan Bondowoso juga setelah pandemi seolah-olah ya sudahlah, ini kan sudah dikurung. Setelah kurungannya dilepas, ya sudah berkegiatan lagi seperti biasa. Mungkin salah satu faktornya seperti itu. Secara kalau pandemi Mas Joko mungkin tahu, ibu-ibu kan kebanyakan aktivitas di rumah. Iya. Kebanyakan di halaman rumah ditanami bunga. Tabu lampot. Kemudian juga ada tumbuhan lain di sekian pangan. Jadi yang pertama kami lakukan setelah pandemi adalah pemanfaatan tanah pekarangan, optimalisasi pekarangan. Nah, itu dengan berkurangnya dari pandemi itu, maka memperluas lahan yang ada, sehingga terbentuklah suatu UMKM yang memang betul-betul produknya UMKM langsung, dan itu pendampingannya langsung dari Dinas Perdagangan. Kemudian dari Dispar, Dinas Pariwisata. Nah, sudah pendampingannya Dinas Pariwisata juga, Dinas Perdagangan itu ternyata negara ini kondusif dan sinergis banget. Betul. Jadi setidaknya mudah-mudahan ini membuka wacana ya, memberikan wacana baru untuk teman-teman pendengar Radio Pratiwi dan juga pemirsa Pro TV Situbondo. Ini wacana ya, bahwa teman-teman di pemerintahan, dalam hal ini di kedinasan, itu aktif banget dan sinergis, betul. Mudah-mudahan juga menghapus kecemburuan sosial. Yang mau tidak mau kecemburuan sosial ya, non sewu nyaman roh PNS. Ya. Tak bojer, tak lako ya bojer. Ya, soro lonjolonan bojer. Soro. Betul.
karena mereka belum paham. Ada sebagian kerja. masyarakat yang punya. Ya, image seperti itu banyak memang. Ya. Apalagi kan kita kadang-kadang duduk saja di kantor. Ya. Tapi kan duduknya kita sambil mengerjakan sesuatu. Mereka teman-teman itu juga duduk aja tapi enggak. Mereka enggak berhenti, bukan cuman mata yang digunakan, bukan cuman jari jemari, tapi pikiran juga. Gitu. Kan sudah ada anunya masing-masing, porsinya masing-masing. Ya tidak mungkin lah yang kerja di kantor tuh nyangkul kan, tidak mungkin kita. Tidak mungkin karena bukan porsinya mereka gitu. Ngapain kita sekolah kan? Dan nggak mungkin juga Pak Kris turun langsung nyangkul juga, enggak. Pak Kris yang mempelajari akademisnya, betul. Kemudian sosialnya, betul. Yang praktek di lapangan itu jadi teman-teman petani, betul. Dan mudah-mudahan petani di sini tuh open minded, tidak apatis. Betul. Termasuk dengan paradigma sekarang ada kesulitan dapat pupuk itu kan kemarin sampai sekarang masih ada kesulitan. Tapi sebetulnya seperti pupuk. itu Mas, pupuk bisa dialihkan ke yang lain Mas. Jadi tidak hanya pupuk yang sudah instan ya. Kita bisa pakai kompos, bisa membuat sendiri, bisa membuat sendiri. Dan juga ada terobosan dari anak-anak bangsa. Ini termasuk salah satu ini ngomong sponsor ini. Jadi salah satu yang membiayai acara podcast ini terlaksananya juga termasuk itu salah satu di belakang Bapak itu pupuk Hanamaru yang itu diprakarsai oleh anak muda asli Indonesia. Jadi orang Indonesia asli yang diproduksi di kota sebelah ya, di Banyuwangi. Jadi itu pupuk yang seperti itu Bu, kompos, humus dan lain-lain dan sudah dikemas dengan formula yang teknologinya pakai teknologi Jepang. Dan hasilnya itu akan lebih mahal untuk penjualan. Penjualannya akan menghasilkan, akan menyerap tenaga kerja lagi. Betul. Hasilnya dengan berkualitas lagi Betul. Karena tidak ada zat-zat kimia yang ada di sana. Iya Bu ya. Jadi kompleks masalah pertanian kita kalau sudah dari turun temurun dulu kena bahan-bahan kimia yang lain ada. Ya itu yang dijual kimia. Ini secara tidak langsung kita meracuni tanah sebenarnya. Betul. Ngatan Mbak. Ini mudah-mudahan masyarakat open ya dengan minimal ya sudahlah minimal mau menyampaikan, minimal mau sharing, minimal sekedar ngobrol. Pak, sekarang saya tanam jagung lah kok tumbuhnya melon. Itu bagus malah ya. Ini kan satu sharing mungkin yang seperti Pak saya tanam padi Pak tumbuhnya malah gandum. Gitu. Dan tentunya keinginan itu harus diwujudkan. Berani gagal. Harus berani gagal Mas. Mencoba kan tidak harus sukses satu kali kan? Harus berani gagal. Kegagalan itu adalah kunci kesuksesan gitu. Berani kecewa. Tapi gagal terus itu ya, biar tidak gagal terus ini kan berani teman-teman belajar. ini sudah siap ngerangkul. Betul. Gitu. Jadi sesuatu itu kalau dikerjakan bareng-bareng itu lebih enak. Seperti situasi mungkin seperti ini saya bisa mengoperasikan kamera, saya bisa mengoperasikan komputer, tak garap sendiri, saya jadi MC sendiri, saya jadi host podcast sendiri, tak syuting dewe, ngomong dewe, kemudian saya juga jadi narasumber sendiri, nonsen. Betul. Harus ada orang lain. Petani dengan ilmunya, petani kita kan sudah cerdas dari turun temurun. Sudah pinter secara turun temurun. Negara ini mencetak petani-petani yang handal, petani-petani yang tahan banting. Terbukti gagal panen tanam lagi mereka. Nah seperti kopi Mas Joko. Kopi kalau dari nenek moyang kita ya hanya itu ada dua kan, hanya ada Arabica dan Robusta. Robusta itu saja. Nah dengan berkembangnya IT dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan, maka yang muda-muda ini eksperimen sehingga ada kopi-kopi yang memang Robusta Bondowoso misalkan yang Arabica Bondowoso sebetulnya dari itu induknya dari itu tapi dikembangkan ada wine kan Mas ada yang lain-lainnya sehingga harga itu akan tambah harganya meningkat dan itu dengan harapan meningkatkan kesejahteraan sehingga stunting yang ada di bawah ini sudah tidak ada lagi. Kalau petaninya sudah sejahtera, otomatis kita beli beras mungkin beli dari tetangga sendiri beda dengan beli beras yang sudah dari negara lain. Betul.
kan gitu. Ya, cari sumber beringin, misalkan dari sumber beringin mau beli beras ke Taman Krocok gitu, lebih mudah daripada dan lebih hemat, lebih murah daripada harus membeli ke Thailand. Ya. Nanti beras Thailand ketika dimasak malah jadi beras LGBT kan dan lain-lain. Ini malah rasanya enggak karu-karuan. Enggak karu-karuan, rasanya enggak jelas ini apa, ini beras apa gandum apa malah enggak karu-karuan gitu. Karena berbagai varietas mungkin ya. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi, luar biasa ya. Sangat luar biasa. Terutama di sini yang paling contoh produknya apa sih? Kalau contoh produk yang di kami Mas yang itu di Kecamatan Sumber Beringin. Okay. Ada Rosella Mas, minuman Rosella. Okay. Rosella ini sudah saat ini kami sudah ada pertukaran dengan Malaysia produk. Oh, dengan Malaysia? Iya. Saya enggak bawa tadi sampelnya. Sampelnya saya enggak bawa. Itu sudah berubah yang siap minum. Siap minum. Sudah seperti ada yang siap minum, sirup, kemudian sirup. ada sirup Rosella, kemudian ada seduhan Rosella. Seperti teh sariwangi. Ada teh Rosella. Lebih lanjut pendengar, jangan lupa nanti untuk pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing atau mau mengadu tentang sesuatu, Pak ini tanah saya kok kurang gini-gini, atau monggo mungkin apa yang bisa dijawab sama Bu Erni dan Pak Kris akan dijawab ketika tidak bisa dijawab sekarang karena mungkin memerlukan data yang akurat. akan kami lanjutkan di komen-komen yang ada di konten media sosial kami ya, termasuk yang ada di Pro TV juga. Jadi jangan kemana-mana, masih di Ngobras, kita lanjut di sesi ketiga. Pertanyaan diajukan kemana Mas Fajar? Ke nomor berapa itu? 0852 Oke. 3230 Oke. 0070 0070 ya. Jadi pemirsa bisa diajukan ke SMS atau WA ya di situ ya. Jangan kemana-mana, kita balik lagi di sesi ketiga tentang pembahasan yang lebih detail lagi. Siap. Mas Fajar, sudah ada pertanyaan yang masuk apa belum? Ada Pak, ini ada 2. Oke. Ya siap. Boleh dibacakan? Ini yang pertama dari Dery. Saya Dery Mas, dari Wonosari. Oke. Mau tanya, asupan gizi yang kurang apa berpengaruh ke penyakit gagal tumbuh kembang atau stunting? Terima kasih. Oke. Jadi itu ditujukan ke siapa? Boleh di handle mungkin Pak. Ya. Asupan gizi yang kurang itu apakah jadi salah satu penyebab stunting? Stunting salah satunya saya katakan iya. Ya. Karena faktor gizi tadi, asupan gizi yang kurang, makanya kita dari sejak remajanya kita adakan pendamping yang namanya catin, calon pengantin. Ini mereka yang sudah, kalau di desa-desa itu namanya pertunangan, itu kita sudah langsung action, namanya tim TPK ini mendatangi. Ya. Setidaknya didata. Iya. Ya didata, kemudian didampingi. Didampingi artinya dalam artian begini, yang menyangkut ke pertama kali itu kesehatannya. Kita bidan, kan ada unsur bidan itu atau nakesnya ya. Itu dikasih buat tambah darah, periksa segala macam lah di situ, yang ada unsur nanti di pertanyaan di LCMIL itu lengkap. Yang kenanya dengan itu nanti kalau mereka itu biasanya begini, mereka itu meskipun catinnya itu biasanya selain asupan gizi yang kurang itu mereka gagalnya itu setelah di LCMIL itu ada namanya sertifikat di belakang setelah dilakukan. Jadi berisiko dan ada rapotnya. Ada rapotnya. Bukan berarti tidak boleh menikah, cuma ada PR-PR yang harus dibenahi. Ada yang di situ ada hanya berisiko dan layak di situ. Jadi biasanya mereka yang rapotnya ya istilahnya sertifikatnya itu berisiko, biasanya itu mereka itu lebih gencar didampingi gitu. Iya. Penyebabnya adalah selain asupan gizi yang kurang, pil tambah darahnya kurang, asupannya itu, terus juga mereka terpapar asap rokok. Itu rata-rata itu sudah. Ada satu lagi. Tapi nggak mau disebutin namanya. Oke. Baik, monggo. Boleh. Terakhir nih Pak, ini baru nikah. Ya. Waduh, baru nikah. Selamat menempuh hidup baru. Ini tanya, keluarga yang berkualitas itu seperti apa sih Pak Kris? Panjang nih. Panjang sini. Ajar Pak.
ini habis waktunya. Ajar sudah. Oh, hajar. Nah, begini mungkin Si nanti. R itu tidak harus Ya, dibatasi. betul. Yang namanya keluarga berkualitas itu bukan berarti kita harus kaya, bukan artinya bukan seperti itu. Artinya tercukupi masalah kebutuhan biologis yang secara standar kesehatannya kembali seperti tadi, bukan karena kita banyak makan tapi cuma itu unsurnya karbo ya, karbo saja, tapi tidak bervariasi menurut ilmu kesehatan ya. Itu yang tidak dimaksud. Yang berkualitas itu ada semua unsur di dalamnya. Ada buah, ada sayuran, juga ada karbohidratnya juga, daging, telur itu. Nah, kita manfaatkan yang ada di sekitar kita. Tidak harus daging sapi, daging ayam. Biasanya makanya dengan ini kita itu dianjurkan itu untuk kan kalau kita mengonsumsi daging tiap hari ya tidak mampu, kan gitu ya. Dan mungkin juga nggak bagus. Tidak bagus, mana jadi itu memang harus seimbang, Pak. Tidak bagus, banyak efek sampingnya itu. Nah, makanya baru-baru ini kita mungkin masih berlangsung di kecamatan lain, di kecamatan kami Sumberwringin, untuk salah satu upaya mengatasi stunting ini ada yang namanya bantuan, tapi tidak semua itu dapat karena memang datanya dari pusat langsung turun. Sesuai. Karena apa itu mungkin pendatanya yang 2 tahun yang lalu atau mungkin masih hamil sekarang sudah lolos, jadi bantuannya turun sekarang. Jadi tidak apa-apa, yang penting itu penerima itu masih gendong anak. Kita ada namanya kemarin itu telur bantuan telur itu dua tahap sudah, ini 2 dan 3. Ini yang pertama sudah telur itu 20 biji, terus daging ayam 2 kilo itu per penerima. Kemarin kita sampai malam untuk bekerja sama dengan kantor pos. Ayam mati, Pak. Oh iya, disembelih dulu baru. Kalau ikan hidup nggak bisa. Bukan ayam tiren ya? Bukan. Ya, itulah salah satunya. Ayam mati. Bukan ayam hidup juga. Ya, minimal lah ada upaya dari pemerintah itu untuk membantu lah, meringankan untuk pemenuhan gizinya. Artinya cuman berupa telur dan daging ayam itu kan salah satu bentuk perhatian pemerintah ke masyarakat. Jadi salah satu faktor keluarga berkualitas itu sadar gizi. Kesar gizi, betul. Sadar gizi. Kemudian yang kedua apa lagi, Pak? Pola hidup. Pola hidup. Pola hidup. Kadang kalau masih pengantin baru ini Mas Joko, kan begadang terus. Senangnya begadang kan? Ya. Iya kan? Kalau pengantin baru senangnya main, begadang, berdua seolah-olah dunia milik berdua. Iya. Sudah nggak mau, yang petani nggak mau nanem gitu, nyangkulnya beda gitu. Ya, kan. betul. Terus makannya yang instan. Ya, otomatis kalau cuman berdua aja males, akhirnya kadang-kadang yang instan pun tidak dimasak. Ya, karena betul. yang instan itu harus dimasak tetap gitu. Betul. Yang instan kadang nggak dimasak karena males, keasikan berdua gitu. Dan ini penting, Mas. Artinya penting bagi pengantin baru ya, jatin itu bukan jatin lagi, sudah pengantin baru. Itu mempersiapkan generasi yang akan dilahirkan nantinya, itu menjadi keluarga anak yang berkualitas. Artinya kita itu asupan gizinya juga daging, semua unsur itu sudah, semua unsur itu yang memenuhi standar kesehatan itu untuk karena apa? Kalau kita cuma mengkonsumsi sayur, tidak bagus juga, daging, tidak bagus juga, karbo, jadi anaknya itu tidak memenuhi, ya itu nanti salah satu faktor penyebabnya itu yang namanya stunting. Mungkin sekarang tidak stunting, artinya mereka itu badannya lahir dengan normal, tapi IQ-nya, otaknya kecerdasan. Karena begini, yang namanya tumbuh, Pak ya, coding lambat. Ada dua pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 memang, Mas. Kalau perkembangan itu mengarah ke tinggi badan anak itu ya, yang tadi kategorinya stunting tonda. Sekarang yang pertumbuhannya itu ke otak. Itu fisik dan perkembangan motorik. Ya betul, motorik kasar dan halus itu bukan hanya sekedar
Pas Joko tinggi, Sugedar tinggi, tapi kakinya kosong. Tinggi tapi Belum ya. tolehan. Tinggi toleh dijak pelongo kan kayak gitu. Ngantuk kan gitu, sering sakit itu. Nah, ini saya sudah mulai ini Pak sekarang. Saya sudah mulai ngantukan, sudah mulai sering kangen istri. Makanya tadi siklus. Kembali lagi katanya Bu Erni, siklusnya itu dari sini begini Pak. Mungkin ini sudah begini Pak. Iya, udah ke sini. Ya seperti itu. Sadar gizi tadi juga pola hidup juga macam-macam. Apalagi persiapkan sedini mungkin ini apa yang namanya untuk menurunkan generasi yang berkualitas tadi. Jadi biar kalau punya anak bayi disuapinya pakai susu sama pisang aja, jangan disuapi mie goreng. Ya, ini itu kurang bagus juga. Ya perlu, cuma jangan setiap hari. Gak bagus juga itu. Saya pernah bahas itu, Pak. Nah. Dan karena saya pernah nemui ada keluarga remaja nikah di usia remaja karena anaknya rewel terus lapar dikasih mie instan. Ya diem anak karena udah kenyang. Ya diem. Baik terus tadi apa generasi? Betul, karena zaman-zaman sekarang itu penyakit juga semakin canggih penyakit juga. Kita yang menyebabkan sih sebenarnya. Iya, penyakit canggih juga. Sudah sadar Mas, penyakit kita sendiri. Kita sendiri yang menyebabkan. Jadi kalau sudah kena penyakit mah berarti kita sendiri yang sering telat makan. Iya. Zamannya canggih, penyakitnya juga canggih. Kenapa anak-anak dulu itu kebal-kebal Mas, karena mereka itu apa yang namanya di sawah itu manting dua itu Bu ya. Itu kan bagus itu sebetulnya. Iya. Terus kalau si sungai mancing itu ikan lele itu ikan lele belut itu tinggi itu. Iya. Nah, sekarang nugget. Bener. Iya kan? Padahal itu kan sosis sekarang. Bener. Tidak berkualitas dan sering makanan tidak berkualitas. Mungkin karena tidak stuntingnya tidak, tapi gampang penyakitan. Iya. Betul. Sektor. Karena terlalu banyak zat pengawet. Ya, Fajar itu terlalu banyak makan micin. Oh iya betul. Dikit-dikit terutama kalau habis tak marahi Pak. Habis marah besoknya sakit ya. Ketika tak lihat beneran panas. Waduh iki bahaya ini. Gak bahaya tuh. Betul. Aduh Bapak Ibu matur nuwun. Sama-sama. Semua informasinya, sharing-sharingnya mudah-mudahan seperti yang kita harapkan. Berkah buat semua. Dan untuk teman-teman yang ada di Kecamatan Sumberwringin khususnya ya, jangan sungkan-sungkan, langsung saja sharing. Ya, kami kalau susah langsung ke kecamatan. Di Balai KB. Tidak bisa kami karena di sana itu apa? Ya, betul. Pertanian itu apa? Jadi, kalau ingin memperdalam monggo jangan segan-segan karena terbuka memang untuk masyarakat. Ya. Dan tidak melulu program ini untuk kaum para petani. Betul. Untuk semua lapisan masyarakat. Betul. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik pemirsa, demikian acara Ngobras kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan dilewatkan setiap episode-episode yang baru karena selalu ada yang baru di sini. Jadi kami dengan semua kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan ketika ada guyonan-guyonan yang tidak berkenan. Jadi semata-mata itu hanya ingin mencairkan suasana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.